Cerita dimulai dengan Juofan yang mendekati seorang wanita bangsawan yang sedang mengamati sebuah giok. Dengan percaya diri, Juofan memberitahu wanita itu bahwa dugaannya benar, giok yang dijual itu memang palsu. Merasa bisnisnya diganggu, si penjual giok yang marah segera menghampiri Juofan. Ia berteriak dan menanyakan dari mana Juofan berasal dan bukti apa yang dimilikinya untuk mengklaim giok dagangannya palsu. Penjual itu dengan sombong menyatakan bahwa semua batu giok yang ia jual adalah asli dan mustahil untuk dipalsukan, lalu menantang Juofan untuk membuktikannya. Menanggapi tantangan itu dengan senyum licik, Juofan mengusulkan sebuah pembuktian. Ia menunjukkan semangkuk cairan yang menurutnya adalah campuran belerang dan endapan yang bisa ditemukan di sekitar sana. Juofan menjelaskan bahwa dengan memasukkan batu giok itu ke dalam cairan tersebut, keasliannya akan segera terungkap. Si penjual, yang yakin dengan tipuannya, dengan angkuh mengambil giok itu dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Seketika, giok itu mulai larut dan mengubah cairan bening menjadi merah pekat. Melihat kejadian itu, si penjual dan wanita bangsawan tersebut sangat terkejut. Juofan dengan tenang menjelaskan bahwa batu giok itu pada dasarnya adalah tiruan yang akan memudar saat terkena cairan tersebut, membuktikan bahwa intuisi sang nona tidak salah. Kerumunan yang menyaksikan penipuan itu menjadi marah. Mereka mulai melempari si penjual dan menuntut uang serta batu spiritual mereka dikembalikan. Di tengah kekacauan itu, si penjual melarikan diri sambil meneriakkan ancaman bahwa ia tidak akan mengampuni Juofan. Wanita bangsawan itu kemudian mendekati Juofan dan berterima kasih karena telah membantunya. Ia mengakui bahwa dirinya hanya curiga, tetapi tidak tahu bagaimana cara membuktikannya. Juofan menanyakan apakah wanita itu berniat membelinya seharga 3 batu spiritual, namun wanita itu menjawab bahwa ia hanya ingin memberitahu semua orang mengenai nilai asli dari batu giok tersebut sebelum pergi. Juofan termenung dan bergumam bahwa wanita itu aneh, merasakan ada sesuatu yang beracun dari matanya, namun ia yakin pengalamannya cukup untuk menanganinya. Juofan kemudian meminta rekannya, Lao Pang, untuk kembali ke penginapan dan meminjam tenu batu spiritual karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Juofan ternyata melacak si penjual palsu yang sedang bersembunyi. Si penjual terkejut dan ketakutan melihat Juofan menemukannya. Juofan dengan tenang mengatakan bahwa ia datang untuk urusan bisnis. Ia ingin membeli batu giok palsu yang dijual tadi seharga 10 batu spiritual. Si penjual kebingungan. Ia bertanya mengapa Juofan mau menghabiskan 10 batu spiritual untuk giok palsu yang menurut wanita tadi hanya bernilai 3 batu spiritual. Juofan beralasan bahwa meskipun palsu, batu itu masih berguna dan ia bisa menjualnya lagi dengan harga bagus. Si penjual berpura-pura mengerti, namun amarahnya memuncak. Ia menyatakan bahwa tenu batu spiritual terlalu sedikit untuk kerugian yang disebabkan oleh Juofan. Dengan seringai jahat, ia mengatakan bahwa yang ia inginkan sebagai gantinya adalah nyawa Juofan. Seketika, beberapa preman muncul dan mengepung Juofan. Si penjual dengan tawa jahat memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Juofan. Namun Juofan tetap tenang. Ia memberitahu si penjual bahwa dia bukanlah orang yang bisa ia bunuh. Sebaliknya, si penjual sendirilah yang sedang mencari kematiannya. Tiba-tiba, para preman itu secara misterius mulai menyerang satu sama lain hingga tewas, membuat si penjual gemetar ketakutan. Setelah mendapatkan batu itu, Juofan kembali ke kamarnya dan meminta Lao Pang menjaga pintu. Di dalam, ia mengamati batu yang ia dapatkan. Menggunakan kekuatannya, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar giok palsu. Ia berseru bahwa jika dugaannya benar, ini adalah darah peri, sebuah batu mineral langka yang terbentuk selama 10.000 tahun setelah dialiri darah puluhan ribu orang dan menyerap aura langit, bumi, serta esensi matahari dan bulan. Jovan teringat pada catatan rahasia Kitab 9 Rahasia yang menyatakan bahwa darah peri dapat menciptakan Bloody Baby. Makhluk ini ketika lahir memiliki kekuatan membunuh yang ganas dan dapat menumbuhkan darah suci bersama praktisi, bahkan hingga mencapai tingkat kekuatan yang tidak berani diprovokasi oleh seorang kaisar sekalipun. Menyadari keberuntungan luar biasa yang ia dapatkan, Juofan menyayat pergelangan tangannya dan meneteskan darahnya ke batu darah peri untuk memulai ritual dengan mata berbinar penuh antisipasi.